Ratusan rumah warga di Desa Kujangsari, Kota Banjar, Jawa Barat terendam air luapan sungai akibat hujan deras yang terjadi pada Senin 31 Januari 2022 sore. Bahkan luapan air sungai tersebut tampak memenuhi jalan dan rumah warga serta toko sembako yang ada di lingkungan tersebut. Warga setempat Muflihun menuturkan banjir tersebut terjadi karena tanggul sungai sekitar tidak kuat menahan luapan air sungai. Selain itu, saluran drainase juga terlalu kecil, posisi tanggul sungai juga kurang tinggi sehingga air memenuhi badan jalan dan masuk ke lingkungan warga. Hingga saat ini luapan air sungai masih menggenangi rumah warga dan sebagian badan jalan tertutupi air setengah lutut orang dewasa. Namun begitu, Muflihun mengatakan, untuk rumah warga yang tergenang air di Dusun Citangkolo RT 1 RW 2 masih bisa ditempati dan tidak ada yang mengungsi. Kepala Desa Kujangsari Ahmad Mujahid membenarkan terjadinya banjir di lingkungannya tersebut. Menurutnya banjir tersebut terjadi karena luapan air dari Gunung Sangkur lalu meluap ke pemukiman warga. Mujahid melanjutkan, dari data yang masuk ada ratusan rumah warga di 9 lingkungan RT yang terdampak banjir genangan. Lokasinya tersebar di Dusun Citangkolo dan Cijurai. Selain itu juga terdapat 12 kejadian pohon tumbang menimpa rumah warga di wilayah Desa Kujangsari. Namun begitu, sampai saat ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya terjadi rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Satu, karena derasnya air hujan. Yang kedua, bahwa kita pembuangannya sulit karena bahwa tanggul kita itu lebih rendah sehingga air yang dari sungai malah masuk sini ke lingkungan. Kita pembuangannya sulit karena apa? Sungai-sungai yang ada di sekitar lingkungan ini hampir semuanya meluap airnya. Ini kan air kiriman dari daerah barat, mungkin dari Polsek yang dari sana, ini juga nggak bisa ditutup sehingga air semua dari sungai masuk ke lingkungan. Ditambah lagi derasnya air hujan sehingga lingkungan kita sampai saat ini belum bisa mau dibuang kemana air ini. Oh, berarti numpuk udah berapa jam ini, Pak? Ini udah hampir 4 jam. Masuk ke rumah warga, Pak, ke warung juga ini, Pak? Oh iya, ini punya warung Pak Wartono, ini masuk ke sini. Rumah Pak Wartono ini kan mungkin karena juga salah satu fondasinya juga tidak terlalu tinggi dan air ini kelihatan di jalan ini airnya kan sangat penuh. Sehingga air itu pasti mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah karena posisi warungnya ada di bawah jalan. Sementara jalan kita lihat irigasinya juga tertutup oleh air. Genangan-genangan air yang ada di sini ini yang menjadikan bahwa kita sulit membuangnya. Yang mudah-mudahan dari pemerintah nanti ada solusi bahwa ke depan bahwa kita harus banyak membuat drainase untuk pembuangan air. Masih bisa ditempati, Pak, untuk rumah, Pak? Oh, untuk rumah sampai saat ini masih bisa ditempati, Pak. Kebetulan ini ada pemilik rumahnya, sampai saat ini untuk ditempati masih bisa ya. Tapi dengan ala kadarnya masih tetap kita buang airnya. Nah, ini sampai saat ini kan hujan masih tetap, sehingga air bukannya berkurang malah makin bertambah gitu. Ya mudah-mudahan malam ini bisa selesai, air bisa surut sehingga masyarakat bisa tenang dan air yang di rumah mungkin bisa dikeluarkan. Ada berapa rumah yang kena terdampak, Pak? Kalau untuk di lingkungan RT 1 RW 2 ini ada 2 rumah yang masuk airnya ke rumahnya Bapak Saring dan rumah ini Pak Wartono. Kalau di belakang rumah itu kan ada pohon albu yang tumbang ke rumah. Bisa dilihat nanti sana tadi Pak Babin, Pak Kadus dan saya tadi udah cek terus sana, cuman masyarakat mau betulin pohon yang rubuh itu masih takut karena di situ ada kabel. Nah, ini perlu adanya dari pihak PLN untuk bisa mematikan arus listrik itu sehingga nanti masyarakat bisa gotong royong untuk kayu tersebut yang masuk kepada rumah. Mulisin, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.